Dari isekai harem kita menepi ke genre lain masih berbau isekai tapi plot utamanya adalah revenge atau balas dendam. Page pertama kita diperlihatkan pembulian yang terjadi di sekolah dan orang yang dibully itu adalah MC kita yang bernama Hirota Takeshi. Tempat berpindah ke waktu ketika saat si Takeshi sedang dipaksa memakan makanan yang sudah dijatuhkan ke lantai. Takeshi mengalami semua pembulian ini hanya karena satu hal, dan apa hal itu? Ya, si Takeshi memiliki paras yang jelek dan emang sialan teman-temannya. Tidak ada seorang pun yang membela si Takeshi dikarenakan hal tersebut. Saking seperti binatangnya kelas si Takeshi, mereka berfoto bersama saat si Takeshi memakan makanan kotor itu. Setelah semua pembulian yang si Takeshi alami, ia mencapai batasnya. Si Takeshi berjalan menuju rel kereta api bermaksud mengakhiri hidupnya, tapi tiba-tiba ya, si Takeshi dengan ajaibnya berpindah ke isekai. Singkat cerita, 1 tahun berjalan di isekai, si Takeshi hidup dengan tenang di kampung para orc. Si Takeshi tidak dianggap seperti manusia karena mukanya, dan oleh karena itu dia bisa hidup seperti manusia normal di desa orc, dan itu sungguh ironis. Si Takeshi dan sekumpulan orc menikmati kehidupan sehari-hari mereka. Mereka makan bersama, bernyanyi, merayakan hari ini dan menantikan hari esok. Bahkan si Takeshi memiliki orang yang ia cintai dan sayangi di dunia isekai ini. Seorang elf yang memiliki paras mirip seperti adik Takeshi memiliki perasaan khusus kepada si Takeshi, dan ia bernama Karelia. Si Takeshi yang juga memandang perasaan yang sama kepada si Karelia memberikan kalung untuk si Karelia. Tetapi momen-momen bahagia itu berakhir ketika ya, teman sekelas si Takeshi membantai desa orc, tempat satu-satunya Takeshi berpulang. Ya, faktanya Takeshi bukan satu-satunya orang yang dipindahkan ke isekai, melainkan salah satu dari semua murid di kelasnya yang juga berpindah ke isekai. Si para sialan ini bukan hanya membantai desa orc tempat pulang si Takeshi, tetapi juga mengawini seorang elf secara bergantian yang menggunakan kalung pemberian Takeshi. Dan ya, elf itu tidak lain dan tidak bukan adalah Karelia, satu-satunya orang yang si Takeshi sayangi dan cintai, dan juga pula cinta pertamanya si Takeshi. Marah dikarenakan kelakuan para bajingan ini, si Takeshi menerjang mereka tetapi kalah dengan mudah. Kini si Takeshi tersudut di jurang curam lalu ditendang oleh si sialan. Tetapi keberuntungan masih di pihak si Takeshi. Dahan pohon menahan si Takeshi dan rawa adalah tempat ia jatuh. Dengan tenaga sisa yang hanya sedikit, si Takeshi bergegas kembali ke desa orc. Dan saat si Takeshi sampai pada desa tersebut, yang terlihat hanyalah kehancuran. Takeshi yang kini telah hancur teringat wajah ceria penduduk desa itu, dan juga teringat pada Karelia, cinta pertamanya yang telah tiada dikarenakan dibunuh oleh bajingan-bajingan tersebut. Si Takeshi berteriak, menangis, menanyakan mengapa semua ini terjadi pada si Takeshi. Hingga si Takeshi mendapatkan kesimpulan bahwa balas dendam adalah jalan terbaik. Si Takeshi mengumpulkan orc yang tersisa untuk membasmi teman sekelasnya yang dipanggil ke isekai, menghancurkan harapan, keinginan, kesombongan, dan mewujudkan kehancuran. Dan kenalkanlah jelmaan dari kesengsaraan. Ia bernama Hirota Takeshi. Revenge pun dimulai. Ini judul manganya. Ilmu yang bisa kita ambil dari potongan manga ini adalah menyepelekan atau merendahkan seseorang hanya karena rupa sudah jelas tidak dibetulkan, menjadikan seseorang sebagai bahan pelampiasan, bahkan sampai menggunakan kekerasan tidak sepatutnya dilakukan. Baik, buruk, tinggi, pendek, cantik, dan jelek, itu semua tidak mengubah fakta bahwa kita adalah sama manusia. Oleh karena itu, perlakukanlah semua manusia seperti seharusnya, karena hal baik pasti akan dibalas baik dan hal buruk akan dibalas buruk. Dan ingat, orang-orang pernah berkata bahwa hukum tabur tuai itu adalah nyata. Gua Boilio, like buat rokok yang gua korbankan, subscribe buat kopi yang gue tumbalkan, dan sebutkan mangga kesukaan lau semua di kolom komentar. Terima kasih.